Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Komisaris selaku pengampu mata kuliah kedua serta teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan kitabah yang berjudul Maut atau Kematian. Hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperbaiki. Ayat ini menjadi pengingat yang jelas bahwa kematian bukanlah sesuatu yang jauh, bukan pula yang bisa ditunda. Setiap makhluk yang bernyawa, baik manusia, hewan, bahkan malaikat, pasti akan merasakan mati. Hakikat maut. Hadirin wal hadirat, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang kekal. Kehidupan akhirat, dunia ini hanyalah tempat bersingkat, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang abadi. Dalam surah Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa mata'un illa la'ibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Kematian bukanlah musibah yang besar. Musibah terbesar adalah ketika seseorang mati dalam keadaan lalai dan tidak membawa bekal amal soleh. Berapa banyak manusia yang hidup panjang tanpa waktu, tapi waktunya dihabiskan untuk maksiat, dan betapa sedikit orang yang memanfaatkan hidupnya untuk menabung pahala. Mengapa kita diperintahkan untuk mengingat maut? Karena maut itu mampu melunakkan hati kita yang keras. Dengan mengingat maut, hati kita akan tersentuh ketika ia mengingat bahwa hidupnya terbatas dan bisa berakhir kapan saja. Yang kedua, menyadarkan kita untuk bertaubat. Jika kita sadar bahwa ajal bisa datang sewaktu-waktu, kita tak akan menunda taubat. Yang ketiga, memotivasi untuk beramal. Karena waktu yang terbatas, orang yang sadar akan kematian akan berlomba-lomba dalam kebajikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudahkah kita bayangkan apabila ini hari terakhir kita di dunia? Sudahkah kita mengucapkan kata maaf kepada orang yang pernah kita sakiti? Dan sudahkah kita melaksanakan hak Allah dan sesama manusia? Allah tidak pernah memberitahu kapan kita akan dicabut. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana dan dalam kondisi apa kita akan dicabut. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah selalu bersiap. Bagaimana cara kita untuk
menyiapkan diri dalam hadap kematian. Yang pertama, menjaga salat lima waktu. Salat adalah tiang agama dan amal pertama yang bisa. Yang kedua, bertaubat setiap hari. Rasulullah yang maksum saja bertaubat lebih dari 70 kali sehari. Bagaimana dengan kita yang berdosa? Yang ketiga, memperbanyak amal jariah. Amal yang pahalanya terus mengalir, seperti sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh dan anak soleh yang mendoakan. Yang keempat, menjaga lisan dan hati. Jangan sampai dosa lisan seperti ghibah dan fitnah membuat amal kita habis di akhirat. Yang kelima, berbuat baik kepada sesama. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi itu yang menolong kita saat amal besar tak mencukupi. Hadirin wal hadirat rahimahullah, kematian adalah hakikat yang pasti, tapi banyak dari kita hidup seolah-olah akan hidup selalu. Kita sibuk mengejar dunia, melupakan akhirat, padahal dunia yang hanya sekejap, sedangkan akhirat selalu. Mari kita memperbanyak mengingat mati, bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi agar kita lebih semangat dalam taat kepada Allah. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan amal saleh.